Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bu, kok gak kedengeran bu? Bu, alhamdulillah ternyata masih ada pak. Yuk kita ulang lagi ya bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dengan ucapan syukur alhamdulillah, saya nggak tahu nih, saya bisa ketemu dengan ibu-ibu, bisa silaturahim dengan bapak-bapak. Awalnya harusnya malam ini jadwal pengajian rutin saya di BSD, tapi wallahu a'lam kenapa Allah menggerakkan hati saya untuk bisa silaturahim dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Mudah-mudahan silaturahim kita pada malam hari ini bisa menurunkan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan andaikan ada di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan setelah kita nanti pulang Allah angkat penyakit kita. Andaikan ada di antara kita sekarang ini ada yang sedang memiliki masalah, mudah-mudahan setelah pulang dari sini Allah berikan solusi yang terbaik. Andaikan ada di antara kita yang sedang memiliki kesulitan, mudah-mudahan setelah kita pulang dari sini Allah berikan kemudahan dari setiap kesulitan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan guru saya, guru kami Pak Kiai Mujiono, beliau guru saya. Kemudian ada juga kawan saya Pak Kiai Komarudin, jadi kawan kuliah di PTIG. Kebetulan kalau beliau menjadi imam besar di Pondok Indah, kalau saya terlemparnya ke Pamulang. Mudah-mudahan dari pertemuan orang-orang mulia, orang-orang soleh, Allah berikan kesolehan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya berkumpul di sini, mudah-mudahan kecepretan kesolehannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula para alim ulama, para tokoh masyarakat, ketua DKM, ketua panitia, dan ibu-ibu yang saya cintai. Kalau kita bicara Isra Mi'raj, ini persis saya katakan sekitar tahun 94. Ketika itu saya baru mulai tahfidz, Pak. Baru mulai ngapalin Quran. Waktu itu guru saya bilang begini, San, percaya nggak San? Nanti sekitar tahun 2000-an ke atas itu banyak orang gila. Maksud saya apa, Kiai? Kok banyak orang gila? Banyak nanti di tahun 2000-an orang ngomong sendiri, ketawa sendiri, nangis sendiri.
Sekarang terbukti nggak? Terbukti nggak? Mana buktinya? Itu yang lagi dipegang, yaitu handphone. Artinya inilah salah satunya kehebatan kemahakuasaannya Allah. Ketika Isra Mi'raj, Allah mulai dengan kata-kata Subhanallah, Maha Suci Allah. Artinya Allah itu begitu maha kuasanya. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Makanya termasuk kita bicara rizki, Pak. Kalau rizki menurut Allah itu 1 tambah 1 sama dengan bisa 11. Kalau kata Allah. Cuma sayangnya kita sendiri seringkali nggak yakin sama janji Allah. Betul gak? Betul kagak? Jangan jauh-jauh lah, Pak. Kalau kita mau belanja ke Alfamart ya, kalau ada diskon aja 30%. Pada datang nggak? Apalagi kayak kita, Pak. Rata-rata orang Indonesia kalau ada rame-rame pasti kumpul. Sehingga punya sifat yang namanya CLBK. Tahu CLBK? Cuma lihat beli kagak. Betul kagak? Rame, Pak. Ada apa-apa pasti rame. Kalau ditanya beli kagak? Kagak. Disinilah sebenarnya tidak lebih tidak kurang ketika acara Isra Mi'raj ini kita sedang diuji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sedih, Pak, andaikan ada ajaran Islam yang akan melestarikan ajaran Islam itu orang Islam atau bukan orang Islam, yang menjalankan, yang mengamalkan ajaran Islam itu orang Islam apa bukan orang Islam? Orang Islam tentunya. Disinilah tidak lebih tidak kurang Allah sedang menguji. Betul nggak kita ini yang hadir di sini ketika kita mengatakan Allah adalah Tuhan saya, agama saya adalah Islam. Coba lihat dalam kehidupan sehari-harinya. Jangan sampai kita di atas KTP doang. Betul nggak, Pak? Makanya kan kita sedih, Pak. Sedihnya apa? Kalau kita mau jujur, Pak, kita hadir di sini yang paling mahal, Pak. Allah berikan hidayah, Pak. Kalau ditanya, Allah menginginkan kita masuk surga nggak? Ayo, Allah menginginkan kita manusia itu masuk surga kan, Pak? Oh, Allah menginginkan kita ini masuk surga nggak? Ayo, Allah menginginkan kita masuk surga atau masuk neraka? Mana buktinya? Gampang, Pak. Ramadan sebentar lagi, Pak. Allah sayang nggak sama kita? Mana buktinya? Buktinya di awal Ramadan Allah berikan hidayah, Pak. Yang kagak pernah sholat ketika malam pertama datang, Pak. Betul kagak? Itu hidayah dari Allah. Allah berikan petunjuk kepada kita. Maka jangan heran di awal-awal Ramadan penuh. Kenapa? Karena Allah masih memberikan hidayah. Cuma sayangnya persis 28 kali Allah katakan dalam surat Ar-Rahman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat mana lagi yang sering kita dustai? Yang kadang-kadang saya kesel, Pak. Keselnya apa? Ketika baru mau masuk Ramadan, ya Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kalau sudah tanggal 15 bulan berbeda, Pak. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Betul kagak? Padahal baru malam 15. Artinya apa? Artinya ketika Allah memberikan
taufik dan hidayah kepada kita di awal-awal, kenapa kita tidak jaga hidayah tersebut? Makanya kalau kita mau jujur, Pak, saya jujur nih Bu, Pak, oleh-oleh yang terbesar Isra Mi'raj itu adalah sholat. Ada dua hal yang saya menggelitik tentang sholat, Pak. Yang pertama, kita ini ribut mulu soal masalah sunnah. Betul kagak? Betul kagak? Orang ribut antara kunut subuh dengan tidak kunut. Padahal kalau ditanya, yang kunut betul kagak? Yang kagak kunut betul kagak? Yang salah siapa? Yang salah itu dua orang. Satu yang kagak sholat, yang kedua yang resek. Tahu yang resek, Pak? Yang mempermasalahkan soal masalah kunut. Padahal kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bapak-bapak tidak perlu soal ribut soal masalah yang sunnah. Yang terpenting adalah kita sholat saja. Sholat saja. Kenapa? Karena yang paling mahal ketika orang mendengarkan adzan, kemudian tergerak hatinya, kemudian melangkahkan kedua kakinya ke mushola kita, itu bentuk hidayah dari Allah. Jangan sekali-kali kita mengatakan, Ustaz, saya kan belum benar bacaannya. Sholat aja. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bisa saja Allah itu melihat, menilai sholat kita dari tata cara sholat kita. Andaikan dari tata cara sholat kita belum betul, belum baik, bisa saja Allah melihat kepada kekhusyuan sholat kita. Andaikan kita sholat belum benar, bacaan belum benar, khusyuk juga boro-boro, mungkin Allah melihat keikhlasan kita mau sholat aja. Kalau diterima apa kagak diterima itu urusan. Jangan ribut. Kenapa? Karena kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai bapak-bapak, jangan merasa kita ibadahnya paling baik, jangan merasa ibu-ibu ibadahnya paling benar. Bisa saja orang yang merasa paling baik itu orang yang tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sombong. Jadi hati-hati nih Pak. Sekarang ini banyak kan, dari tahun berapa saya merasa kayak ikut sunnah Nabi tidak hitam. Kayak saya merasa paling menghidupkan sunnah Nabi. Saya seumur-umur Pak, saya punya guru, mau dosen pun S1, S2, S3 saya di UIN, belum pernah saya lihat orang-orang yang memang ibadahnya hebat, khusyuknya subhanallah, jidatnya hitam. Betul Kak? Ini ada cerita, boleh gak saya sedikit cerita? Jadi ceritanya ketika itu Pak Kiai, saya itu ketemu sama preman di Pamulang. Kebetulan orang Makassar, saya nyebutnya Dayak. Itu badannya penuh dengan tatok kecuali wajah dan dua telapak tangan. Hebat kagak? Preman kayak gitu, jangan tahu. Singkat cerita, alhamdulillah akrab dengan saya Pak. Belajar sholat dengan saya. Kemudian singkat cerita, tidak sampai 4 bulan dia bilang, Ustaz, izinkan saya untuk khuruj, untuk keluar ikut jamaah tabligh. Alhamdulillah dia khuruj 40 hari Pak. Setelah 40 hari balik lagi ke rumah saya, itu hitamnya naudzubillah. Saya bilang, Daeng, hebat lo, kenapa jidatmu hitamnya kayak begitu? Enggak, ini ada tata caranya. Artinya apa? Artinya ini mohon maaf, banyak di antara kita mentang-mentang apalagi diuji luar. Makanya mohon maaf, hati-hati. Ada namanya trap. Artinya kalau kita nggak paham, ini jadi bumerang buat kita. Yang pertama dengan kata-kata, emang zaman Nabi ada apa kagak? Betul kagak?
Betul kakak? Ketika ada orang bicara tentang masalah ilmu tasawuf, ditanya, ini zaman Nabi ada ilmu tasawuf? Ada kakak? Ada kakak? Nggak ada. Karena saya balikin, di zaman Nabi ada ilmu hadis nggak? Di zaman Nabi ada nggak? Ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis ahad, ada nggak? Ada. Nggak ada. Maka jangan nanya, ini satu hadisnya apa? Ada lagi dengan kata-kata hadisnya apa statusnya? Padahal kalau kita mau memperdalam, Pak, kalau ditanya hadis sahih di dalam Sahih Bukhari itu ada berapa banyak? Itu hanya 10.000 plus dengan pengulangan. Andaikan tidak pengulangan hanya 8.000. Artinya sedikit, nggak banyak. Maka hati-hati. Jangan sampai ketika kita haus di dalam belajar ilmu agama, jangan sampai kita terlena, tidak kita perhatikan airnya air apa. Betul kakak? Betul kakak? Kadang-kadang kita kalau melihat paham-paham sekarang, Pak, sedih, Pak, tapi lucu juga. Kenapa lucu? Salaman habis sholat dilarang. Betul kakak, Pak? Tapi kalau habis sholat main handphone, boleh nggak? Nggak dilarang itu, Pak. Nggak dilarang. Betul kakak? Malam Jumatan Yasinan bid'ah. Malam Yasinan, malam Jumat nonton sinetron bebas, boleh. Betul kakak? Betul kakak? Tapi hati-hati, Pak, hati-hati. Pemahaman-pemahaman yang seperti ini yang secara tidak langsung itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah maknanya, Pak, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diterangkan begitu jelasnya oleh Imam Zamakhsyari di dalam kitab Mafatihul Ghaib. Maknanya adalah Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Maknanya apa? Maknanya adalah hablum minan nas. Mi'raj maknanya adalah hablum minan. Makanya kalau kita mau hidup bahagia dunia akhirat, jangan lupakan yang namanya hablum minallah dan hablum. Persis di dalam Al-Quran itu ada dua kata, Bu. Dua kata, yang pertama adalah amanu, yang kedua adalah wa'amilus sholihat. Iman dan amal soleh dua hal, tidak bisa dipisah-pisahkan. Sehingga dua kata ini diulang-ulang oleh Allah sampai 52 kali. Maknanya apa? Maknanya jangan merasa kita beriman kalau seandainya amal solehnya kagak ada. Jangan merasa ibadah kita lebih baik kalau seandainya tetangga kiri kanan kita pada kelaparan. Jangan kita merasa paling hebat ibadah kita kalau kiri kanan kita masih senang berbuat maksiat. Kan ada satu cerita, Pak, Bu, mau dengar nggak ceritanya? Ketika itu sahabat nanya, nih hati-hati nih Pak, hati-hati, jangan sombong kita ibadah. Ya Rasulullah, ini ada si A dan si B. Ini kira-kira menurut engkau ya Rasulullah, nanti di akhirat berada ditempatkan oleh Allah itu apakah di neraka atau di surga? Kemudian Rasulullah nanya, kalau begitu si A ini apa? Si A ini diterangkan oleh sahabat, ibadahnya hebat, sedekahnya hebat, sholat sunnahnya hebat, sholat malamnya hebat, tapi dia sering nyakitin tetangga, tapi dia sering ngomongin tetangga, tapi dia sering mengambil hak orang lain. Kira-kira ya Rasulullah, si A ini ada di mana? Kata Rasulullah, si A ini ada di dalam neraka. Bagaimana dengan si B ya Rasulullah?
sholatnya biasa aja, sedekahnya biasa aja, puasanya biasa aja, sholat malamnya kalau lagi ingat, betul kagak? Kalau kagak ingat, bablas. Apalagi kalau ada bola, kira-kira kita milih bola apa kita milih sholat malam, Pak? Sholat malam apa bola? Nah, ayo, sholat apa bola? Bola. Kira-kira lebih banyak yang mana tuh? Sholat ya, alhamdulillah. Artinya apa? Artinya sholatnya biasa aja, Pak. Tapi si B ini jarang menyakiti tetangga, jarang mengambil hak orang lain, jarang ngomongin orang lain. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, si B ini ada di mana? Kata Rasulullah, adanya di surga. Artinya apa? Ibadah tidak ada manfaatnya kalau seandainya tidak ada aplikasi, tidak ada bukti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka disinilah maknanya amanu wa amilus sholihah. Termasuk kata Ibnu Katsir, amilus sholihah, beramal soleh pun harus berdasarkan iman. Berbuat baik harus berdasarkan iman, bukan berdasarkan kita, Pak. Contoh 17 Agustusan kita nyawer, berbuat baik kan? Amal soleh kagak? Amal soleh kagak? Ayo, siapa yang suka nyawer? Ada yang suka nyawer, Pak? Pokoknya gimana? Nyawer itu berbuat baik gak? Berbuat baik gak? Dapat pahala gak? Enggak. Kenapa? Karena tidak berdasarkan keimanan. Enggak bisa juga. Misalkan begini, saya udah tobat ya, bro, dari minum. Terus ada teman-teman kita mau pada mabok. Terus kita bilang, gua kagak mabok lagi deh, tapi gua nyumbang deh 100.000. Berbuat baik gak? Berbuat baik gak? Berbuat baik, tapi menurut kita, bukan menurut keimanan. Jadi harus kita pahami. Maka hati-hati, Pak. Kalau 17 Agustusan, makanya kadang-kadang gini, Pak, setan itu hebat, Pak ya. Kalau ada acara di musola, itu pasti komentatornya banyak. Betul nggak? Kalau ada acara apapun di masjid ke di musola, itu pasti banyak orang yang tukang kritik. Betul nggak, Pak? Betul. Tapi kalau untuk manggil artis, dangdutan, itu paling banyak donaturnya, Pak. Betul kagak? Betul. Itu kalau di Pamulang, kalau di sini? Kagak. Beda. Kagak? Kagak beda. Betul nggak? Kagak beda. Maka hati-hati, Pak, hati-hati. Kan kata Nabi nih, Pak, hati-hati, kata Nabi bilang begini, man asyara ala maksiatin walau bisyitri kalimatin fahuwa syarikullah. Ingat-ingat ya, man asyara ala maksiatin, wa barang siapa yang memberikan isyarat kagak ngomong, Pak, kagak ngomong, masih isyarat doang kepada kemaksiatan, maka dosanya sama. Bapak-bapak habis sholat isya di sini, ketika habis sholat isya kongko di depan, kan kopi, ada rokok, sama apa lagi itu enak, enak banget. Tiba-tiba ada orang tanya, Pak Haji, numpang tanya dangdutan di mana? Kemudian kita nggak jawab, Pak, cuma nunjuk doang begini, nunjuk doang, ngasih isyarat doang. Itu kalau yang nonton dangdut dia kagak sholat isya, kita kena dosanya. Kalau yang nonton dangdut itu ternyata dia nyekek botol, maka kita pun kena nyekek botolnya. Tahu nyekek botol? Tahu, Pak?
Udah tahu alumni. Karena udah taubat ya. Kalau seandainya yang nonton dangdutan kenalan dengan perempuan kemudian dia berzina, kita kena dosanya. Hati-hati. Jadi jangan hanya bilang kan nggak enak. Ada yang nanya di mana dangdutan, masa kita kagak jawab? Betul kagak? Kalau itu maksiat udah diem aja. Jangan dijawab. Kenapa? Karena dia khawatirkan ternyata yang makan nangkanya siapa, yang kena getahnya. Kan yang paling enak kalau kita pengen mabuk, kan kita yang mabuk, Pak. Betul kagak? Lah kalau yang mabuk orang lain yang dapat dosa, kita siapa yang mau? Betul nggak, Pak? Betul nggak? Maka hati-hati, Pak. Maka hati-hati. Jangan sekali-kali ketika 17 Agustusan, apalagi kadang-kadang ibu-ibu 17 Agustusan udah pakai celana yang kayak apa namanya? Lontong. Tahu kayak lontong? Celana apa Bu namanya, Bu? Legging. Punya di rumah, Bu? Ada berapa di rumah? Kadang-kadang udah nenek-nenek pakai legging, terus kemudian dibuat lomba lagi. Yang nonton bapak-bapak, senang banget ini. Artinya apa? Artinya hati-hati ketika kita melakukan hal apapun, jangan sampai kita mendapatkan yang namanya dosa jariah. Jangan kita berpikir tentang sedekah jariah itu susah. Maka sedikit ini mohon maaf. Tentang sedekah jariah pun harus kita pahami dengan luas. Kan ada hadisnya apa ya? Idza mata banu Adam atau idza matal insan, itu ada beberapa jenis. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalasin. Ketika manusia meninggal, maka terputus amal ibadahnya. Kenapa terputus? Ya mati, gak mungkin bisa ibadah lagi. Betul kagak? Maknanya itu illa min thalasin, kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariah. Ini juga kadang-kadang pemahamannya sedekah jariah itu harus keluarin duit. Betul atau kagak? Betul atau kagak? Itu harus diluruskan, Pak. Sedekah jariah itu bukan harus mengeluarkan duit. Kenapa? Karena sedekah itu lebih luas dibandingkan infak. Kalau namanya infak jariah baru harus kita ngeluarin dulu. Sedekah itu apa? I'ta'us sa'adah ila akhika, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, itu sudah termasuk kan kata Nabi apa? Tabassumu akhika sedekah, senyum di depan saudaramu termasuk Makanya nanti pulang dari sini, Pak, ketemu tetangga kiri, senyum. Kanan, senyum. Pohon? Perlu senyum enggak? Perbanyak senyum, Pak. Perbanyak senyum. Kenapa? Karena termasuk sedekah jariah. Termasuk kata Nabi, sedekah jariah itu menyingkirkan duri dari tengah jalan. Jadi tolong dipahami, sedekah jariah itu bukan hanya kepada kita ngeluarin duit. Sedekah jariah maknanya adalah memberikan kebahagiaan. Kan termasuk, Pak, kalau seandainya kita punya kawan, tahun kemarin masih ada, masih berebut soal masalah takjil. Ketika berebut kayak gitu kan terkenang, Pak, itu si almarhum si A kalau senyum kayaknya tulus banget. Itu si A kalau ada apa-apain dia diem banget, ya Allah, orangnya sabar. Itu termasuk sedekah jariah. Sedekah jariah itu, Pak. Oh, sekarang si A enggak ada. Mungkin giliran tahun depan kita. Betul kagak? Kan yang namanya mati nggak tahu, Pak ya. Mungkin bisa saja Bapak duluan, saya nyusul. Atau Bapak pengen duluan, pengen di depan, silakan Pak, nanti di belakangan saya. Sumpah ikhlas, Pak. Bapak duluan aja nggak apa-apa.
Ini yang disebutnya sodakoh jariyah. Makanya kalau ditanya sodakoh jariyah itu, kalau seandainya kita mau masuk Ramadan, cek kita bersihkan, ini namanya musola, termasuk sodakoh jariyah. Kalau bagus punya duit, pakai duit. Kalau nggak bisa, pakai tenaga. Kalau nggak bisa punya tenaga, pakai pola pikir. Kalau seandainya kita duit kagak gablek, kemudian tenaga kagak ada, satu, jangan resek. Itu termasuk sodakoh. Lah ini mah kasih duit kagak, bantuin kagak, yang ada resek, ngacak-ngacak doang, ngomongin mulu, kritik mulu. Ada di sini? Ada nggak di sini? Nggak ada satu. Itu nggak Pak? Ada nggak di sini yang suka kayak gitu? Mana orangnya? Ada? Oh pulang. Ya, kita doakan aja mudah-mudahan dikasihi. Ya. Jadi hati-hati Pak. Itu yang namanya sodakoh jariyah. Yang kedua, waladun soleh. Ini juga harus dipahami. Waladun soleh katanya anak kandung, bukan anak kandung. Anak kandung dalam bahasa Arab yaitu ibnun. Kalau ibnun soleh berarti itu maknanya adalah anak kan. Waladun soleh bisa saja termasuk anak angkat, termasuk anak bibi, termasuk